Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND di Senin 28 November 2022 dengan headline berita pagi ini. Maksimalkan potensi yang dimiliki, Pemkab Sika bangun kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bawaslu Kabupaten Nagekio dan Bawaslu Kabupaten ND libatkan stakeholder dalam mengawasi tahapan pemilu. Bersama saya Rizwan Zumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, memaksimalkan potensi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sika membangun kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pemerintah Kabupaten Sika menyadari potensi besar yang dimiliki. Jika dimanfaatkan serta dikembangkan secara optimal, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Veranda Garus. Pemanfaatan dan pengembangan potensi akan memberikan dampak positif jika dilakukan melalui riset dan kajian yang menghasilkan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan. Kepada RRI dan ND Pagi, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang Kabupaten Sika, Margareta MDM Bapak STM Eng, yang lebih akrab dengan Femi Bapa, menjelaskan pemerintah Kabupaten Sika sangat membutuhkan kerjasama dengan BRIN agar dapat membuat kebijakan yang terukur, tepat guna, dan tepat sasaran berbasis riset dan data. BRIN sendiri memiliki 12 organisasi riset dan 85 pusat riset. Jadi, peneliti yang ada di kementerian tergabung di dalam BRIN melalui organisasi riset. Kemudian yang berikut, banyaknya atau kompleksitas dari permasalahan pembangunan. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tentunya semua pemerintah kabupaten kota untuk bisa kita kelola. Ujung-ujungnya kebijakan pemerintah yang harus diambil di dalam perencanaan pembangunan, bahkan sampai dengan implementasinya, kita harapkan akan didasarkan kepada kajian-kajian riset maupun data dan informasi yang tentunya valid. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sika dengan BRIN akan difokuskan pada kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi yang terintegrasi meliputi 6 program atau kegiatan yakni 1. Penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi baru dalam teknologi tepat guna di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan UMKM. Kedua, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi di bidang TIK, salah satunya terkait perluasan transaksi keuangan daerah melalui tanda tangan elektronik. Ketiga, pengembangan SDM dalam bidang ITEK. Keempat, riset pembuatan dan pengembangan pupuk organik. Kelima, penelitian pelestarian dan pengembangan kearifan lokal Kabupaten Sika dalam bidang penulisan hukum adat Sika, perkembangan dan sistem persukuan di Kabupaten Sika, pengembangan kawasan kampung adat dan budaya masyarakat Kabupaten Sika menjadi destinasi wisata adat, pengembangan hutan adat dan kontekstualisasi kearifan lokal. Keenam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Di minggu kemarin kita berkesempatan untuk bertemu dengan organisasi riset dan juga pusat riset yang kita sasar di dalam kerjasama kita, dan syukurnya berjalan dengan baik, banyak sekali masukan karena ini kolaborasi. Tentunya pada saat itu kami betul-betul memanfaatkan kesempatan termasuk sampai dengan intervensi anggarannya. Kemudian dari BRIN itu bisa mengintervensi seperti apa, dan ternyata memang responnya sangat baik setelah kami bertemu. Bapelitbang Kabupaten Sika memiliki 1 UPT untuk berinovasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam di Kabupaten Sika. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sebuah prestasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Manggarai Timur dengan ditetapkannya Nangalok sebagai pemenang pada Anugerah Pesona Indonesia atau API kategori Surga Tersembunyi. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas SHM Hum menerima penghargaan tersebut secara langsung di Gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh pada Jumat 25 November 2022. Nangalok bersama 9 objek wisata lainnya dari seluruh Indonesia ditetapkan sebagai nominasi Anugerah Pesona Indonesia kategori Surga Tersembunyi pada bulan April 2022 lalu. Dan keputusan ini dikeluarkan oleh Komite Seleksi Anugerah Pesona Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan objek-objek wisata baru dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata di Indonesia. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengungkapkan kebahagiaannya untuk hal ini dan dia menyampaikan bahwa tugas Manggarai Timur untuk sektor pariwisata tidak selesai ketika mendapatkan penghargaan ini. Kebersihan lokasi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif di sekitar lokasi wisata penting untuk semakin dimatangkan.
Dirinya juga berharap kolaborasi dan koordinasi antar sektor lebih ditingkatkan dalam kaitan dengan hal tersebut. Dan Bupati Agas juga yakin bahwa dengan anugerah tersebut Manggarai Timur akan semakin dikenal. Teluk Nangalok merupakan objek wisata yang terletak di Desa Gololijun, Kecamatan Elar, terletak di Jalan Lintas Utara Pulau Flores. Nangalok merupakan surga yang bisa ditemui dengan keindahan panorama alam dan keramahan penduduk yang juga akan menyajikan berbagai sajian kuliner. Beralih ke berita selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nagekio dan Bawaslu Kabupaten Ende libatkan stakeholder dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Pengawasan partisipatif ini kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Salah satu strategi yang dibangun Bawaslu Nagekio dalam mengawasi tahapan pemilu tahun 2024 adalah melibatkan stakeholder dalam pengawasan partisipasi di setiap tahapannya. Dengan begitu dapat membantu pengawas meminimalisir konflik pada saat penyelenggaraan pemilu. Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa PPPS Bawaslu Kabupaten Nagekio, Yohanes Emmanuel Nane. Menurutnya, salah satu hal yang sangat berkaitan dengan keberadaan stakeholder adalah bagaimana bisa berperan aktif mendorong demokratisasi dalam kaitan dengan pemilihan umum. Para stakeholder menurutnya merupakan kelompok strategis yang dapat menjadi kaki tangan dan mata Bawaslu di tengah masyarakat untuk sosialisasi. Pengawasan partisipatif ini kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Karena sesungguhnya yang paling inti dari semuanya itu mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat yang juga dalam diri semua stakeholder yang kita undang. Mereka itu kelompok strategis yang kita undang untuk bisa berpartisipasi dan kita berharap mereka menjadi kaki tangan, mata, telinga Bawaslu di tengah masyarakat untuk sosialisasi. Sementara Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ende, Basilius Wena kepada RRI mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu. Untuk itu dirinya berharap kepada masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya untuk berani menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan masing-masing selama tahapan pemilu hingga penyelenggaraan pemilu. Peran masyarakat sangat penting dalam hal mendukung kerja penyelenggara pemilu. Untuk itu harapan kami sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas, kami minta kepada masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya untuk berani menyampaikan ketika adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan tempat tinggal masyarakat Kabupaten Ende itu sendiri. Kemudian terlibat sebagai pengawas partisipatif. Kita menjadikan diri kita sebagai pengawas agar potensi-potensi pelanggaran yang terjadi atau pelanggaran yang akan dilakukan oleh peserta pemilu akan berkurang, bahkan tidak terjadi karena setiap masyarakat dia mau terlibat sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekio juga mengajak semua komponen masyarakat turut serta melakukan pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pemilu sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai undang-undang. RRI Ende, Ferry So melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa guru penggerak memiliki kesempatan besar menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Hal ini sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nadiem menjelaskan bahwa guru penggerak hendaknya diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah karena guru-guru penggerak ini dinilai mampu memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Kendati banyak guru penggerak masih berusia muda, tetapi mereka telah berhasil mengikuti pendidikan selama 9 bulan dengan semua tantangan yang menempa karakter dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Nadiem menambahkan jika umur seorang itu tidak berkaitan dengan kemampuan memimpin, begitu pula dengan latar belakang seseorang. Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, yang mengatakan bahwa guru penggerak melakukan perubahan paradigma pembelajaran dan itu merupakan salah satu ciri pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Keamanan pelayanan bagi masyarakat di wilayah NTT menjadi salah satu poin penting yang disampaikan fraksi PDIP dalam pendapat akhir fraksi di rapat
paripurna lembaga DPRD NTT. Laporan Rosada 5. Penumpangnya malah kelebihan, CS juga tidak jelas, alat-alat keselamatan. Jadi itu ada sisi yang ternyata lost control. Maka audit, kalau tidak diaudit kita tidak tahu di mana. Peristiwa kebakaran kapal dan berbagai insiden yang terjadi dalam pelayanan jasa pelayaran di NTT menjadi salah satu poin yang disoroti fraksi PDIP. Kepada RRI, anggota DPRD NTT dari fraksi PDIP Emmanuel Konfildus mengatakan, harus diakui jika terjadinya musibah kecelakaan dalam pelayaran salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Apa yang menjadi sorotan Wahli NTT dalam pertemuan tahunan di Pulau Solor jika standar keamanan pelayaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil di NTT masih minim adalah benar. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, PDIP perlu menyampaikan aspirasi tersebut dalam forum paripurna agar bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan audit total jasa pelayanan transportasi laut di NTT. Harus otoritas melakukan audit total ini terhadap moda transportasi perairan di Nusa Tenggara Timur, terutama perairan ini. Saya katakan itu audit total dulu, kontrol yang kurang, jadi ada kelebihan penumpang, kelebihan muatan, dan juga peralatan keselamatan yang tidak memadai, dan ini orang hanya mengejar keuntungan bisnis. Ini kita sangat prihatin dan itu sangat miris, sangat memprihatinkan. Di situ kita lihat bahwa kontrol terhadap jasa pelayaran kurang. Juga pelayanan oleh pelaku pemberi jasanya juga sama sekali itu. Saya mengatakan perlu audit total terhadap moda transportasi perairan di Nusa Tenggara Timur. Kita akan tulis juga di pendapat akhir fraksi di DPRD Tenggara Timur untuk APBD 2003. Sementara itu, Direktur Wahli NTT Umbu Wulang Paranggi mengatakan, dalam rapat tahunan Wahli NTT pada akhir Oktober kemarin ditemukan jika pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil di NTT masih kurang. Belum ada standar dan jaminan hukum akan berbagai alat bantu keselamatan bagi penumpang jika terjadi kecelakaan selama pelayaran, khususnya jasa angkutan masyarakat tradisional. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah dan juga lembaga DPRD NTT bisa menyikapi keluhan ini sehingga masyarakat pulau-pulau kecil di NTT mendapat jaminan keselamatan yang sama selama pelayaran. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Biar jauh